Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 103 mengerjakan tugas untuk memenuhi ACC Paham Modul 3 Web Statis dengan Jinggo. Sebelumnya, saya Aditya Anggara Putra, NIM D600-200-106. Perkenalkan, nama saya Alia Prabandari dengan NIM D600-200-238. Di sini kami akan menjelaskan tentang web statis. Yang pertama, web statis. Web statis atau static website adalah sebuah website yang kontennya statis atau tidak berubah-ubah. Sekali dibuat dan online di internet, pada umumnya website tersebut tidak dapat diubah kecuali diubah secara manual melalui perubahan bahasa pemrograman website tersebut. Oleh karena itu, terjadinya interaksi pun jarang sekali, sehingga dapat dikatakan sebagai brosur online karena informasi yang diberikan juga terbatas. Kelebihan web statis. 1. Tidak perlu keahlian pemrograman untuk membuat halaman statis. Yang kedua, dapat dilihat langsung oleh web browser tanpa membutuhkan aplikasi server. Yang ketiga, lebih mudah untuk website development menggunakan bahasa pemrograman HTML. Kekurangan web statis. Yang pertama, tampilannya kurang menarik, kontennya statis, tidak berubah-ubah. Yang kedua, terbatas dalam interaksi dengan klien. Yang ketiga, tidak menggunakan database. Yang keempat, tidak menggunakan pemrograman PHP di server. Kedua yaitu arsitektur MVC. Di sini yaitu arsitektur MVC adalah konsep pada beberapa framework aplikasi web di mana memisahkan pengembangan aplikasi berdasarkan komponen utama seperti manipulasi data, user interface, dan bagian yang menjadi kontrol aplikasi. MVC sendiri merupakan singkatan dari model view controller. Yang pertama yaitu model. Model merupakan bagian yang berhubungan dengan database untuk memanipulasi data, yaitu berupa insert, update, delete, select, dan menangani validasi controller. Model ini berkaitan dengan operasi yang berhubungan dengan basis data. Yang kedua yaitu view. View merupakan bagian yang berisi script untuk menerima dan mempresentasikan data ke user. View ini berhubungan dengan antarmuka aplikasi controller. Yang ketiga yaitu controller. Merupakan bagian yang mengatur hubungan antara model dan bagian view yang berfungsi untuk menerima request dan data dari user. Controller ini berhubungan dengan logika aplikasi dan mengendalikan alur data view dan controller. Berikut yaitu gambar arsitektur MVC. Cara kerja arsitektur MVC yaitu pertama, bagian view akan merequest informasi untuk bisa ditampilkan kepada pengguna. Kedua, request tersebut kemudian diambil oleh controller dan diserahkan bagian model untuk diproses. Ketiga, yaitu model akan mengolah dan mencari data informasi tersebut di dalam database. Keempat, model memberikan kembali pada controller untuk ditampilkan hasilnya di view. Kelima, controller mengambil hasil olahan yang dilakukan di bagian model dan menatanya di bagian view. Kelebihan arsitektur MVC yaitu pertama, proses pengembangan website lebih efisien. Kedua, testing menjadi lebih mudah. Ketiga, error atau bug lebih dan mudah ditangani. Keempat, pemeliharaan atau maintenance lebih mudah. Kelima, memiliki kemampuan untuk memberikan banyak tampilan. Keenam, modifikasi tidak mempengaruhi seluruh model. Kekurangan arsitektur MVC yaitu pertama, tampilan atau view bergantung pada controller dan model. Kedua, model melakukan banyak pekerjaan. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Berikutnya, kami akan mempresentasikan tentang website yang sebelumnya sudah kita buat. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan tentang web yang sebelumnya sudah kita buat dengan Django. Di sini pada tampilan utama terdapat tulisan "Selamat datang di Gramedia Pandanaran". Kemudian di paling atas tersebut ada logo Gramedia. Kemudian ada tulisan Home, About, dan Kontak Us, di mana About berisi mengenai daftar produk dan daftar perusahaan. Kemudian di sini terdapat Explore Us, yang dimana akan menuju ke halaman Explore Us. Lalu di sini ada footer yang berisi alamat
Gramedia Pandanaran, kemudian tentang Twitter dan Instagram Gramedia Pandanaran. Kemudian di paling bawah terdapat copyright yang berisi kelompok, lalu nama anggota dan NIM anggota. Kemudian kita menuju ke Explore Us, di mana di dalam Explore Us ini terdapat toko Gramedia mengenai penjelasan toko Gramedia, kemudian terdapat tujuan didirikannya toko buku Gramedia. Kemudian di paling bawah tersebut ada footer juga, sama seperti halaman sebelumnya, di mana terdapat alamat dan media sosial Gramedia. Kemudian kita menuju ke kontak us, di mana di dalam kontak us sendiri terdapat feedback yang berisi nama, email, dan telepon number, kemudian terdapat tempat untuk mengisi pesan. Kemudian di sini ada tombol kirim, di mana nantinya akan terkirim ke email Gramedia Pandanaran. Kemudian di paling sebelah ini terdapat ada logo Gramedia, yang di mana ketika kita menekan logo tersebut akan kembali ke menu halaman utama. Kemudian di paling bawah itu terdapat footer sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu berisi alamat dan media sosial. Kemudian akan dilanjutkan kepada Adit. Baik, kita akan ke halaman About. Di halaman About terdapat daftar produk dan data perusahaan berupa daftar harga. Yang pertama, daftar produk. Nah, di halaman daftar produk terdapat daftar buku sebagai produk dari Gramedia Pandanaran. Di sini terdapat 10 sampel buku beserta judulnya. Untuk bagian bawah juga terdapat footer dan juga copyright yang sama seperti halaman-halaman sebelumnya. Kemudian ke halaman data perusahaan. Di data perusahaan terdapat daftar harga yang berupa tabel yang berisi judul buku dan harga. Judul buku sendiri sama seperti yang tertera pada gambar buku, dan ada harganya juga di masing-masing judul buku. Untuk di footer juga masih sama, terdapat alamat dan lain-lain itu seperti yang di halaman-halaman sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.